Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Satrio Agung Wibowo, kelas 1010 absen 23. Kali ini saya akan menjelaskan 15 soal mengenai pengayaan persamaan dan fungsi kuadrat. Yang pertama nomor 1, diketahui X sama dengan minus 3 adalah salah satu akar dari persamaan 4X kuadrat sama dengan 5C min X. Jika akar lain dari persamaan itu adalah X sama dengan D, maka 4D min 2 sama dengan... Oke, langsung saja kita kerjakan. Yang pertama kita lakukan adalah menuliskan dulu persamaannya. 4X kuadrat sama dengan 5C min X. Lalu kita substitusikan min 3 ke persamaannya. Seperti ini. Plus 3 kalikan jadi 9. Ini kalikan begini, 5C plus 15 27 36 sama dengan 5C plus 15. Kita pindah ruaskan menjadi 21 sama dengan 5C. C sama dengan 21/5. Nah, lalu selanjutnya jika sudah ketemu C, kita masukkan ke persamaannya untuk menjadikan persamaan lagi. 4X kuadrat, biar lebih mudah kasih ini dulu. 4X kuadrat 4X kuadrat sama dengan 5, C nya tadi 21/5 min X. Kita kalikan ya, seperti ini lagi, coret-coret 21 min 5X. Lalu sini 4X kuadrat. Kita buat persamaan ya, 4X kuadrat plus 5X min 21 sama dengan 0. Lalu kita gunakan rumus jumlah akar. Kan tadi B nya ini sama dengan 5, A nya sama dengan 4, C nya sama dengan min 21. Kita gunakan rumus penjumlahan akar ya, jumlah akar, yaitu min B per A. B nya itu min 5, B nya 5 jadi min, terus A nya 4. Terus kita mencari selisih dari jumlah akarnya ini dengan akar yang sudah diketahui, yaitu minus 3. Minus 5/4 dikurangi 3. Nanti kita akan ketemu D yang ditanyakan. Minus 5/4 min 3. Kita samakan dulu. Minus 3. Ini plus ya. Ini ya. Ini tetap min 5. Ini jadi 12 sama dengan D. Ini berarti 7/4 sama dengan D. Lalu kita mengerjakan yang ditanyakan oleh soal, yaitu 4D minus 2. D kan sudah diketahui, jadi kita tinggal masukin aja 4D minus 2 sama dengan 4 dikali 7/4 dikurangi 2. Kita coret 7 kurangi 2 sama dengan 5. Jadi ini jawabannya. Oke, selanjutnya nomor 2 langsung saja kita kerjakan. Yang pertama kita menulis dulu persamaan kuadratnya. 3X kuadrat min 2X plus C min 2 sama dengan 0. Kita hitung P plus Q sama P kali Q nya. Min B per A 2/3
Nah sudah, lalu kita kan ini ada P kuadrat plus Q kuadrat, kita tulis dulu P kuadrat plus Q kuadrat. Lalu rumusnya yang untuk dijabarinnya P plus Q kuadrat min 2 PQ sama dengan 5 karena sudah diketahui 5. Lalu kita masukin saja. Bentar. P plus Q sama dengan 2/3 pangkat 2 min 2 PQ C min 2/3 sama dengan 5. Lalu kita hitung 4/9 min 2 C min 2/3 dengan 5. Lalu kita sama-sama kalikan 9. 4 min 2 kali 9 4 min 2 salah kali 9 6 C min 2 sama dengan ini kan 5 kali 9 jadi 45. Jadinya min 6C plus 12 sama dengan 41 karena 4-nya pindah ruas ke kanan ya. Terus ini dikali gini, kita pindah ruas lagi, min 6C jadi 29, jadi C sama dengan min 29/6. Lalu langkah selanjutnya kita mencari diskriminannya dari persamaan yang tadi, yaitu X kuadrat dari persamaan yang kedua X min 4X plus 3M sama dengan 0. Kita cari diskriminannya. Rumusnya yaitu B kuadrat min 4AC. B nya di sini min 4, berarti min 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 3 kali 3M. Kita hitung dulu 16 min 4 kali 1 4 kali 3 M 12M, berarti 12M. Jadi ini sama dengan 0 karena akarnya tuh real dan sama, jadi diskriminannya tuh sama dengan 0. Kita pindah ruas saja, min 12M dengan min 16 M sama dengan 4/3. Maka yang ditanya berapa 5C plus 9M? Kita hitung saja. Ini aja dah. 5C plus 9M. 5 C nya berapa tadi? Min 29/6. 5 min 29/6 plus 9M, M nya 4/3. Sama dengan min 145 per 6. 5 min 29 dikalikan ya. Nah, 5, 4, 10, 14 ya 145. Terus per 6 plus mencoret, berarti 3 kali 4 12. Lalu sama dengan sini aja.
kita samakan dulu penyebutnya. Ini 145 plus 6 gini. 12 kali 6 itu 72 ya. 72 per 6 terus ditambah min 145 ditambah 72 sama dengan min 73 per 6. Ini hasilnya. Lalu nomor 3 soalnya seperti berikut ini. Lalu kita langsung kerjakan saja. Yang pertama kita lakukan yaitu menulis dulu persamaannya seperti biasa. 2x plus 4 sama dengan 0. Kan ini akar-akarnya M dan N ya. Kita cari dulu jumlah akarnya. Min B per A, B nya 2, min 2. Lalu M kali N sama dengan 4. Lalu kita mencari jumlah akar persamaan kuadrat yang lain ini, yang x kuadrat plus dx plus e, yaitu jumlah akar ya 3 per m plus 3 per n, jadinya 3 m plus n mn. Nah, kita substitusikan yang dari atas ini. M plus N sama dengan min 2. M kali N sama dengan 4 ya. Minus 6 dibagi 4 sama dengan min 3 per 2. Lalu yang kali ya, 3 dikali 3 dengan 9 mn. 9 dibagi 4. Lalu kita ke persamaan yang lain, yaitu x kuadrat plus dx plus e sama dengan 0. Kita cari dulu x1 plus x2 nya, yaitu min d per 1 sama dengan min 3 per 2. Kan tadi sudah diketahui ya jumlah akarnya, yaitu min 3 per 2. Langsung saja. Jadi D sama dengan 3 per 2. Lalu yang kalinya ya, x1 kali x2 sama dengan E dibagi 1. E nya ini, A nya 1 sama dengan hasil kali tadi sama dengan 9 per 4 ya. 9 per 4. Nah, jadi sudah diketahui E nya 9 per 4 dan D nya 3 per 2. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan soalnya, yaitu 7D min 4E. D nya tadi 3 per 2 min 4E. 4E nya 9 per 4. Kita coret ya. Ini 21 bagi 2 min 4 kan, min coret min 9. 21 per 2 min 9. Kita samakan dulu penyebutnya. 21 kali 2 min 18 sama dengan
3/2. Jadi ini jawabannya. Lalu selanjutnya nomor 4, masalahnya tentang mencari panjang diagonal sebuah lahan. Langsung saja kita kerjakan. Ini nafsu. Nah, yang pertama dilakukan yaitu kita misalkan dulu lebar itu X, panjangnya adalah X plus 7. Kenapa? Karena di soalnya itu selisih antara panjang dan lebar sebesar 7 meter. Jadi panjangnya itu lebih besar 7 daripada lebarnya. Jadi X ditambah 7. Lalu kita tulis rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar X plus 7 dikali X. Lalu kita buat begini ini sandungan 120. Di soalnya sudah tercantum 120. Lalu selanjutnya kita bikin ini jadi bentuk persamaan kuadrat, menjadi X kuadrat dikali gini ya, plus 7X minus 120 pindah ruas ke kiri sama dengan 0. Lalu kita cari akar-akarnya dengan difaktorkan. X kuadrat plus 7X minus 120 sama dengan 0. Kita faktorkan. Jadi X plus 15 X minus 8 sama dengan 0. X nya lalu di X ini tidak mungkin minus 15 ya, karena panjang gak ada yang minus 15. Jadi X 15 saja. Ini panjangnya, lalu X sama dengan 8, ini lebarnya. Lalu kita cari panjang diagonalnya yang ditanyakan. Panjang diagonal. Rumusnya yaitu menggunakan Pythagoras ya. Jadi X kuadrat dengan tadi panjangnya 15 kuadrat, terus lebarnya 8 dikuadratin jadi 289. Kita akarin, kuadratnya dipindah ke sini jadi akar, jadi 17. Jadi panjang diagonalnya yaitu 17 meter. Oke, selanjutnya nomor 5, soal tentang fungsi kuadrat. Langsung saja kerjakan. Terus dulu fungsinya, fungsi kuadratnya fx sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 4. Kita cek pernyataan pertama, memotong sumbu x di titik 2,0. Kita cek ya. Berarti f2 sama dengan 0. Oh, sebentar. 3 kali 4, masukkan saja ya. 3 kali 4 min 6 dikali 2 plus 4 sama dengan 12 min 12 plus 4 sama dengan 4. Ini salah ya, karena kenapa? Ini harus 0 karena di di pernyataan 1 sendiri memotong sumbu x di titik 2,0. 2,0 yang berarti 2 x-nya itu 2, y-nya itu 0. Sedangkan di sini y-nya itu 4. Jadi ini pernyataannya salah. Lalu yang kedua pernyataannya ada memotong sumbu y di titik 0,4. Kita cek
F berarti 0 ya, 0,4, 0, 3 dikali 0 berarti hasilnya 4 ya. Ini benar karena memotong sumbu Y di titik 0,4. Hasilnya F0 sama dengan 4. Berarti benar, Y-nya sama dengan 4. 3 melalui titik min 1,15. Kita cek F min 1 sama dengan 3 dikali 1 terus plus 6 plus 4 plus 6 plus 4 sama dengan 3 ditambah 6, 9 ditambah 4, 13. Ini salah ya, seharusnya 15 karena melalui titik min 1,15 yaitu Y-nya 15. Jadi salah. Bentar. Ini benar ya. Ini 4 titik koordinat titik puncaknya 1,1. Kita cek menggunakan rumus titik puncak min B per 2A sama dengan 1 ya. B-nya itu min B-nya itu jadinya 6 dibagi 6, 1. Lalu kita cek F1. Dengan F1 hitung di bawahnya dulu dah. F1 berarti 3 min 6 plus 4. Min 3 ditambah 4 sama dengan 1. Berarti Y-nya sama dengan 1 ya. Benar berarti. Melalui titik 1,1. Ini titik puncaknya 1, Y-nya juga 1. Jadi benar. Jadi pernyataan yang benar yaitu nomor 2 dan juga nomor 4. Lalu selanjutnya nomor 6 masih tentang grafik fungsi kuadrat ya. Di sini disediakan pernyataan dan ditanyakan banyak pernyataan yang benar. Kita kerjakan. Bentar. Di sini pernyataan pertama A dikali B lebih dari 0. Jawabannya kita lihat A-nya itu kurang dari 0. Kenapa? Karena kurvanya terbuka ke bawah. Lalu titik puncak berada di kiri sumbu Y, sehingga A dan B itu harus bertanda sama, yang artinya B-nya itu juga harus kurang dari 0, artinya negatif ya. A negatif, B negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif, yang artinya lebih dari 0. Berarti ini benar pernyataan 1. Nomor 2, C lebih dari 0. C lebih dari 0 benar ya, karena grafik fungsi kuadratnya itu memotong sumbu Y di Y positif, bukan di Y negatif. Kalau di Y negatif itu C-nya kurang dari 0. Benar. 3, diskriminannya kurang dari atau sama dengan 0. Diskriminan kurang dari atau sama dengan 0. Jawabannya itu salah karena grafik fungsi kuadratnya itu memotong sumbu X di 2 titik, sehingga D-nya itu lebih dari 0, bukan kurang dari atau sama dengan 0. Ini berarti salah. Nomor 4, C kali D lebih dari 0. Kita lihat dulu ya. C-nya kan sudah lebih dari 0 tadi kita dapat. D-nya juga aslinya tuh lebih dari 0. Berarti positif dikali positif sama dengan positif juga, jadi lebih dari 0 kan. Berarti ini benar.
Jadi pernyataan yang benar yaitu 1, 2, dan 4. Jadi ada 3 pernyataan yang benar. Oke, selanjutnya nomor 7 tentang fungsi kuadrat lagi. Langsung saja kita kerjakan. Yang pertama kita lakukan yaitu menulis dulu rumus seperti ini. Y sama dengan AX min XP kuadrat plus YP. Ini rumus fungsi kuadrat baru. Ini A kan sudah diketahui ya di soalnya titik puncaknya 1,4, jadi tinggal masukin aja. Ini min 1 4 sampai sini dulu, terus ke sini kita gunakan titik 0,0 ke dalam persamaannya. Di sini persamaannya bentar gini, 0 sama dengan A 0 min 1 kuadrat plus 4. 0 sama dengan ini plus 1 A plus 4. Berarti A sama dengan min 4 karena 4 nya pindah ruas ya. A sama dengan min 4. Lalu kita masukkan A nya ini ke persamaannya lagi. Y sama dengan min 4 X min 1 kuadrat plus 4. Nah, kita di sini bisa lihat, sudah lihat A, B, C-nya itu yang mana. Jadi A-nya itu yang ini sama dengan min 4, B-nya sama dengan min 1, C-nya sama dengan plus 4, ya, plus 4. 4 min 1 plus 4. Lalu langsung saja kerjakan yang diminta oleh soalnya, yaitu 2A plus 2B plus C sama dengan berapa? A plus 2B plus 2C plus 2C plus C. A nya min 4 plus 2B nya min 1 4 min 8 plus min 2 plus 4 sama dengan min 6 ya, sama dengan min 6. Ini hasilnya. Lalu selanjutnya nomor 8 soal cerita kita kerjakan. Nah, yang pertama itu kita tulis dulu persamaannya ya. H T sama dengan min 4 T kuadrat 4T kuadrat plus 24T plus 20. Nah, kita bisa tahu di sini A-nya itu min 4 ya. Min 4, B-nya itu plus 24. C-nya sama dengan 20. Ini T-nya 40. Lalu kita masukkan ke rumus titik puncak, yaitu min B per 2A. Min 24 per 2A. Berarti 8. Min 4. Oh enggak, min 8. Berarti hasilnya 3. Lalu substitusikan 3-nya ini ke fungsinya. Yang tadi H 3 sama dengan min 4 3 kuadrat plus 24 kali 3 plus 20. Tinggal hitung. Min 4 kali 9 itu min 36. 24 dikali 3 itu 4 kali 3 72
plus 20. Lalu kita jumlahkan 36 plus 20 sama dengan 56. Jadi tinggi maksimum bola tersebut adalah 56. Nomor 9, soal tentang persamaan kuadrat. Yang pertama kita sederhanakan dulu persamaan kuadratnya, yang dari 9 x kuadrat 2x plus 3 sama dengan 5. Kita jadikan, sederhanakan, x kuadrat min 2x dikali ya gini, min 3 min 5 sama dengan 0. X kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Lalu kita cari akar-akarnya dari sini ya, dari persamaan ini. X min 4 x plus 2 sama dengan 0. Ini berarti 4, ini min 2. Karena M lebih banyak dari N, berarti ini yang M sama dengan 4, N sama dengan min 2. Lalu kita langsung hitung yang diminta soalnya, yaitu berapa M plus 3N. Berarti M nya 4 plus 3 dikali min 2 sama dengan min 6. Jadi hasilnya min 2. Ini hasilnya. Lalu selanjutnya nomor 10 tentang sifat persamaan kuadrat. Pertama-tama kita tulis dulu persamaan kuadratnya, yaitu x kuadrat plus 2x plus 5 dengan 0. Kita cari dulu jumlah akar dan hasil kali akarnya. P kali Q sama dengan 5/1, 5. Lalu kita masukkan saja, karena P merupakan akar dari x kuadrat plus 2x plus 5, jadi kita jadikan seperti ini, P kuadrat plus 2P plus 5. Kita jadikan seperti ini. Untuk memenuhi P kuadrat di persamaan yang ditanyakan, min 5. Lalu kita hitung P kuadrat plus 3P plus Q. Di sini P kuadratnya sudah diketahui, min 2P min 5 3P plus 3P plus Q. Kita hitung saja, min 2P plus 3P sama dengan P, lalu tambah Q min 5. P ditambah Q sama dengan min 2. Jadi min 2 min 5 sama dengan min 7. Ini hasilnya. Lalu selanjutnya nomor 11 masih tentang persamaan kuadrat. Pertama kita faktorkan persamaan kuadrat x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Kita faktorkan x min 1, x min 3. Min 1 kali min 3 plus 3, min 1 plus min 3, min 4 dengan 0. Jadi A nya itu sama dengan 1, B nya sama dengan 3. Karena A dan B ini akar-akarnya dari persamaan ini.
Lalu kita cari jumlah akarnya dan hasil kali akarnya. Min 4 berarti 4 ini 3. Lalu kita membuat persamaan baru dengan akar 3A dan 3B. Dengan rumus X kuadrat min X1 plus X2 dikali X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Kita masukkan saja di sini X kuadrat min 3A plus 3B kali X plus X1 kali X2 nya 3 ya. Bukan. Berarti 3A kali 3B. Masih belum. X kuadrat. Kita pisahkan 3-nya, min 3A plus B dikali X plus 9AB. Lalu kita jadikan persamaan kuadrat. Ini kita kalikan A plus B sama dengan 4. 4 dikali min 3, min 12. Berarti min 12X plus 9AB. A kali B 3, 9 kali 3 27. Jadi ini persamaan barunya, yaitu P-nya berarti min 12. Berarti P-nya min 12. Dan Q-nya min 27. Bentar, sebelum menemukan Q-nya kita harus pindah ruas dulu. Bentar. X kuadrat min 12X plus sama dengan min 27. Berarti P-nya sama dengan min 12, Q-nya sama dengan min 27. Lalu selanjutnya kita menghitung yang diminta oleh soalnya, yaitu 10P ditambah 2Q. 10P ditambah 2Q. 10P-nya berapa tadi? Min 12 kali min 12 plus 2Q nya min 27. Ini min 120 plus 50 min 54 sama dengan, kita tambah saja menjadi 174 min ya. Jadi ini hasilnya. Lalu selanjutnya kita mengerjakan nomor 12 tentang fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu kita sederhanakan fungsi kuadratnya dulu, yang dari begini 3x kuadrat plus 6x plus 5 plus 4 jadi Y sama dengan 3x kuadrat plus 6x plus 9. Lalu langkah selanjutnya kita mencari XP-nya atau A-nya. Kita tulis XP dengan min B per 2A. B-nya itu min 6. Kita 2 kali 3. Berarti min 6 dengan min 1. Min 1 ini adalah A. Lalu selanjutnya kita substitusikan A sama dengan min 1-nya ke fungsi kuadratnya.
berarti ke sini sama dengan 3 kali min 1 kuadrat plus 6 min 1 plus 9. Jadinya 3 min 6 plus 9. 3 dikurangi 6 min 3 ditambah 9 sama dengan 6. Jadi Y nya sama dengan 6. Lalu selanjutnya kita mencari jawaban yaitu C dari soalnya, yaitu Y sama dengan 5X plus C. Y nya sudah diketahui 6, X nya tadi atau A nya itu adalah min 1, berarti ini min 5 plus C, berarti 11 sama dengan C. Ini jawabannya. Sekarang kita akan bahas nomor 13 tentang fungsi kuadrat. Yang pertama, kita hitung dulu diskriminannya dari Y sama dengan 2X kuadrat min 4X min P. Hitung diskriminannya ya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. D nya sama dengan B nya yaitu min 4. Kita kuadratin jadi 16 min 4 dikali 2 dikali min P. 16 4 kali 2 min 8 plus 8P. Lalu selanjutnya, karena memotong sumbu X di 2 titik, yang berarti diskriminannya ini lebih dari 0. Berarti 16 plus 8P lebih dari 0. Kita pindah ruas, 8P min 16P berarti min 2. Jadi P nya sama dengan P nya lebih dari minus 2. Nah, sekarang nomor 14 tentang fungsi kuadrat lagi. Langsung kita kerjakan. Yang pertama yaitu lihat soalnya lagi. Oke. 14 kita buat begini. Kan ada melalui titik 2,0, min 1,0 sama 1,3. Berarti kita bikin F2 nya dulu dari 2,0. F2 kan sama dengan 0 ya, karena 2,0 yaitu F2 dari persamaan AX BX plus AX kuadrat plus BX plus C, berarti A dikali 4 berarti 4A plus 2B plus C sama dengan 0. Lalu selanjutnya titik min 1,0 berarti min 1, hasilnya Y nya 0. Kita bikin begini, berarti A min B plus C sama dengan 0. Kita tulis dulu persamaannya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Enggak. Nah, terus selanjutnya kita melalui titik 1,3 berarti F1 sama dengan 3. Berarti A plus B plus C sama dengan 3. Nah, langkah selanjutnya kita kurangi persamaan 3 ini dengan persamaan 2, yaitu A plus B plus C
dikurangi A min B plus C sama dengan 3 dikurangi 0, berarti 3. Kita kalikan dulu semuanya. Ini kalikan ya. Berarti min A plus B min C. Min A plus B min C ya. Terus A dikurangi A habis, B ditambah B 2B, C dikurangi C habis, berarti 2B sama dengan 3. Berarti B sama dengan 3/2. 3. Lalu selanjutnya kita substitusikan B ke persamaan 3. Substitusi B ke persamaan 3, yaitu A plus B plus C sama dengan 3. A plus 3/2 plus C sama dengan 3. Berarti A plus C sama dengan 3 min 3/2 sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya, 3. Ini berarti 6, ini 3/2. Berarti A plus C sama dengan 3/2. Nah, A plus C sama dengan 3/2 ini sama dengan, dijadikan itu persamaan 4. Sebentar biar lebih rapi. Tadi hasilnya 3/2. Ini persamaan 4. Persamaan 4. Lalu selanjutnya kita substitusikan B ke persamaan 1. Sub B ke persamaan 1 tadi 4A plus 2B plus C. 4A plus 2, di B nya tadi 3/2 plus C sama dengan 0. Ini coret-coret, berarti 4A plus C sama dengan min 3. Ini dijadikan persamaan 5. Persamaan 5. Lalu selanjutnya kita kurangkan persamaan 5 dengan persamaan 4. Persamaan 5 yaitu 4A plus C min A plus C sama dengan 3 min 3/2. Lalu seperti ini. Min A min C berarti 3A, C nya habis sama dengan ini berarti 2, 6, 3/2 ya. Bukan, salah. Ini berarti 3 min 3/2. Tanda persamaan 4 seperti ini. Min 3 min 3/2. Lalu kita tambahkan menjadi kita kurangkan
per 2 jadi min 6. Min 6 dikurangi 3 sama dengan min 9 per 2. Berarti ini seperti ini, min 9 per 2. Berarti A dibagi 3. Terus ini min 9 per 2 dibagi 3 sama dengan min 3 per 2. Jadi A sama dengan min 3 per 2. Lalu langkah selanjutnya kita substitusikan A min 3 per 2 ke persamaan 4. Nah, persamaan 4 tadi A plus C sama dengan 3 per 2. A plus J sama dengan 3 per 2. Lalu kita substitusikan A-nya. A-nya yaitu min 3 per 2. Plus C sama dengan 3 per 2. C-nya berarti sama dengan pindah ruas plus 6 per 2, berarti C-nya 3. Yang berarti kita sudah kumpulkan A, B, sama C-nya. Tadi B-nya yaitu 3 per 2, A-nya min 3 per 2, sama C-nya sama dengan 3. A sama dengan min 3 per 2, B sama dengan 3 per 2, C sama dengan 3. Nah, kita hitung F0-nya. F0 sama dengan, sama saja kayak C-nya doang, berarti 3. Berarti F0 sama dengan 3. Ini jawabannya. Lalu selanjutnya kita kerjakan nomor 15 tentang persamaan kuadrat. 15. Kita tulis dulu akar-akar dari persamaan. Akar-akar persamaan X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Lalu kita tulis A sama dengan, A-nya ini kita gini, B-nya karena bilangan imajiner ya. Terus kita jabarkan dulu sifat bilangan imajiner. Yang pertama yaitu I pangkat 1 sama dengan I pangkat 2 sama dengan min 1, I pangkat 3 sama dengan min I, dan I pangkat 4 sama dengan 1. Jadi yang ditanyakan yaitu A pangkat 4 plus B pangkat 4. Jadi A pangkat 4 itu sama kayak I pangkat 4, karena A adalah I dan B adalah min I di sini. I pangkat 4. Lalu B-nya B pangkat 4 ya di soalnya. Kita seperti ini dulu. B berarti sama aja kayak min I pangkat 4. Lalu kita gini, lepas minnya dulu, min 1 I 4, atau sama saja kayak I 4 sama dengan 1. Jadi min 1 dikali 1 sama dengan min 1. Ntar ada kesalahan. Jadi ini B pangkat 4 sama dengan I min I pangkat 4
sama saja kayak I pangkat 4 lalu sama dengan 1. Jadi kita jawab pertanyaannya A pangkat 4 plus B pangkat 4 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2. Ini jawabannya 2. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bila tulisannya kurang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.